She's right behind you. Hotel yang memiliki sejarah yang konon katanya ada hantu pengantin yang penasaran bunuh diri di dalam hotel itu. Semenjak kejadian itu, hotel itu pun sepi oleh pengunjung dan rencananya seminggu lagi akan ditutup. Penasaran cerita selanjutnya? Langsung saja masuk alur ceritanya. Di awal scene diperlihatkan seorang perempuan yang bernama Claire sedang memasuki sebuah hotel di Inka Valerie. Di dalam hotel itu dia berjumpa dengan rekan kerjanya yang bernama Luke. Tidak lama kemudian Luke menunjukkan sesuatu dari laptopnya, lalu tiba-tiba ternyata Luke cuma ngerjai Claire saja. Oh iya, Claire ini memiliki penyakit asma yang mengharuskan dia mengkonsumsi obat khusus untuk penyakitnya tersebut. Kemudian Claire pun memutuskan untuk istirahat sebentar di kamar hotel itu, dan di saat yang sama ada tamu berserta anaknya yang keluar dari hotel itu. Saat selesai dari istirahatnya, betapa terkejutnya Claire karena kedatangan tamu artis idolanya yaitu Lee. Kemudian Claire memberitahu Luke bahwa Lee adalah artis, tetapi Luke biasa saja menanggapi itu. Tidak lama kemudian Luke menunjukkan sesuatu kembali dari laptopnya. Ternyata Luke menunjukkan sebuah website buatannya tentang hantu tempat bekerjanya saat ini. Dan Luke mengatakan pernah melihat hantu itu. Dan tidak berselang lama kemudian telepon berbunyi. Ternyata itu Lee yang meminta diantarkan handuk. Front desk. Oh sure, I'll sign right up for you. Tanpa diminta, dengan senang hati Claire pun mengantarkan handuk ke kamar Lee. Setibanya di kamar Lee, Claire pun mengatakan bahwa dia ngefans dengan Lee. Claire pun kembali memuji rambut Lee. Kemudian Lee bertanya, "Apa yang kamu kerjakan?" Claire menjawab, "Aku seorang penerima tamu di hotel ini." Dan Claire menambahkan lagi, "Jika kamu butuh sesuatu beritahu saja aku," ucap Claire. Claire pun mengatakan, "Ini pekan terakhir kami di hotel ini sebelum hotel ini benar-benar ditutup." Kemudian Lee bertanya, "Apa yang bisa kamu dapat dari idolamu yang membuat dirimu terinspirasi olehnya?" Claire pun tak memiliki jawaban tentang itu. Dia pun seolah jadi pecundang di hadapan idolanya tersebut. Karena rasa bete, Claire pun keluar dari hotel itu dan mencari minuman kopi di kafe terdekat dari hotel itu. Tapi lagi-lagi di situ dia merasa kesal sama pelayan kafe yang selalu curhat tentang kebahagiaannya bersama kekasihnya. Saat Claire kembali ke hotel itu, dia pun meminta Luke untuk meminjamkan laptopnya kepada Claire. Saat Claire membuka laptop Luke, dia tidak sengaja menemukan kisah dari hantu Madeline. Tidak lama kemudian seperti terdengar suara benda jatuh dari jauh dalam hotel itu. Dia pun menuju arah dari suara itu, lalu tiba-tiba ternyata itu hanyalah Luke. Luke pun bertanya, "Sedang apa kamu?" Claire mengatakan, "Aku tadi mendengar seperti suara." Di keesokan paginya, Claire menceritakan hantu Madeline kepada anak-anak pengunjung hotel itu. Lalu anak yang ketakutan itu pun menceritakan cerita Claire kepada ibunya. Ibunya pun marah kepada Claire. Singkat cerita, malam pun tiba. Di malam harinya, Claire yang selesai menikmati makanan bersama Luke, dia pun membawa sampah dan membuang sampah itu ke tempatnya. Saat itu juga Lee menatapnya dari jendela kamar hotel. Tapi saat Claire menyapa Lee, dia hanya cuek saja. Kemudian Claire yang mencoba balik ke hotel pun dengan perasaan kesal. Lalu tiba-tiba Claire mendengar seperti ada suara dari ruang bawah tanah hotel itu. Saat Claire membuka ruang bawah tanah itu, ternyata cuma seekor burung saja.
Clear pun menutupnya supaya burung lain tidak bisa masuk lagi ke tempat itu. Saat malam semakin larut, Clear pun mencoba memanggil hantu Madeline di dalam hotel itu. Lalu tidak lama kemudian dia seperti mendengar suara piano yang seperti dimainkan oleh seseorang. Saat Clear semakin dekat dengan piano itu, tiba-tiba melihat keanehan itu, Clear pun buka-bukaan. Setibanya di depan kamar Luke, dia pun mencoba memberitahu kepada Luke. Tapi karena Luke yang terlihat kecapean, Clear pun tidak tega untuk mengganggunya. Di tengah ketakutan, Clear akhirnya bertemu dengan Lee, dan Lee mengajak Clear untuk ke kamarnya saja. Sesampainya di kamar Lee, dia bertanya kepada Clear, "Katakan apa yang kamu lihat," ucap Lee. Kemudian Lee menyambung perkataannya, "Aku dapat membantu kamu dengan bandulku ini," ucap Lee sambil menunjukkannya. Intinya Lee ini bisa menghubungkan dunia nyata dan dunia lain. Kemudian Lee menutup matanya sambil menggoyangkan bandulnya dan meminta Clear memberikan pertanyaan kepada arwah yang penasaran itu dengan Lee sebagai media penghubung. Satu persatu pertanyaan pun sudah ditanyakan. Tapi saat Clear bertanya apakah jiwanya terjebak di sana, tiba-tiba komunikasi Lee dan alam lain terputus begitu saja. Di keesokan paginya, Clear yang selesai mandi, dia pun istirahat di kamar hotel itu. Namun saat dia terbangun muncul sosok yang menakutkan. Clear pun buka-bukaan. Dan cuma memakai celana dalam dan baju kaos saja sehingga membuatnya malu dilihat oleh tamu hotel itu. Kemudian saat Luke sedang ngobrol dengan Clear, mereka kedatangan tamu pria tua yang meminta kamar 353. Kemudian Luke mengatakan kamar 353 sudah tidak tersedia lagi sekarang ini. Namun karena pria tua itu memohon dan Clear-nya merasa kasihan, akhirnya mereka pun memperbolehkan pria itu menempati kamar 353 itu. Kemudian Clear pun mengantarkan pria itu ke kamar 353. Dan pria itu mengatakan, "Aku hanya ingin nostalgia saja dengan kamar 353 itu." Ada apa yang terjadi? Selesai mengantarkan tamu itu, Clear dan Luke pun minum minuman. Dan tidak lama kemudian Lee datang dari seminarnya. Kemudian Clear pun mengucapkan perpisahan, yang mana Lee besok pagi akan check out dari hotel tersebut. Saat malam semakin larut, Clear mengajak Luke untuk pergi ke ruang bawah tanah. Kemudian saat mereka berdua di ruang bawah tanah, Clear mengatakan ingin berbicara dengan Madeline. Tidak lama setelah itu, Clear mengatakan hantu Madeline tepat di belakang Luke. Luke yang mengetahui itu pun segera pergi meninggalkan ruangan bawah tanah dan juga hotel itu. Dan ternyata Luke selama ini hanya berbohong saja kepada Clear bahwa dirinya pernah melihat hantu. Kemudian setelah Luke pergi, Clear pun menuju kamar Lee dan meminta bantuan dengan Lee. Tapi kali ini saat di ruangan bawah tanah, bandul milik Lee pecah begitu saja saat terlepas dari tangannya. Kemudian Lee mengatakan kepada Clear, "Kita harus meninggalkan hotel ini kalau tidak ingin celaka." Kemudian Clear mengemas barang-barangnya, tapi dia terpikir tamu hotelnya berada di 353. Clear pun berusaha memberitahukan keadaan darurat itu. Tapi alangkah terkejutnya, Clear melihat pria tua itu sudah mati. Dan hantu Madeline pun kembali menampakkan wujudnya kepada Clear. Saat Clear ingin keluar dari hotel itu, tiba-tiba Luke datang. Kemudian Clear memberitahukan itu kepada Luke bahwa pria tua itu sudah mati. Dan Lee meminta dia untuk meninggalkan hotel itu, ucap Clear. Kemudian Luke meminta Clear untuk santai saja, biar dia saja yang jemput Lee dan bersama-sama keluar dari hotel itu. Tapi setelah Luke pergi, Clear yang mendengar suara, dia pun menuju ruang bawah tanah itu lagi.
Tanpa diduga pria yang meninggal itu tepat di belakang Clear. Clear yang terkejut, dia pun jatuh dari tangga sampai ke bawah ruangan itu. Dia yang panik pun mencari jalan keluar, tapi Clear lupa ruangan bawah tanah yang tembus ke bagasi itu sudah dikunci dia tempo lalu. Dan saat itu juga muncul hantu Madeline. Dan tiba-tiba di keesokan paginya ternyata Clear sudah mati karena penyakit asmanya yang kambuh akibat di ruangan yang sempit dan rasa takutnya terhadap hantu Madeline. Sementara obat asmanya terjatuh saat Clear lari ketakutan. Kemudian polisi minta keterangan lebih lanjut dari Luke dan Lee di kantor polisi dan membawa mereka berdua, dan film ini pun berakhir. Jika kalian suka channel ini silahkan padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.